Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma Ramadhani, NIM 4121047 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah. Saya kelompok istisna. Di video ini saya akan menjelaskan sedikit resume materi dari PKD 2021-2022. Sejarah pergerakan mahasiswa oleh Rifki Maulana, Ketua HMJ Ekos 2018. Organisasi yang didirikan pertama kali adalah Budi Utomo atau pra kemerdekaan, yaitu pada tahun 1908 sampai 1945. Budi Utomo didirikan oleh mahasiswa Stovia, yaitu Sutomo. Pada tahun 1928 berdiri organisasi kemerdekaan yang menjadi cikal bakal peristiwa Sumpah Pemuda. Dari situ, pada tahun 1928 muncul organisasi yang bersifat kedaerahan seperti Jong Java, Jong Sumatera, Jong Batak. Setelah Budi Utomo, yang kedua yaitu Orde Lama tahun 1945 sampai 1966. Pada Orde Lama muncul Angkatan 66. Angkatan 66 inilah yang berhasil menumbangkan kekuasaan Orde Lama. Organisasi-organisasi penumpasan Orde Lama antara lain HMI, CGMI atau PKI, GMNI, PMKRI, GMKI, dan INM. Setelah organisasi Orde Lama, ada organisasi Orde Baru. Ada masa Orde Baru, yaitu tahun 1966 sampai 1998. Organisasi tersebut antara lain ada Otoritarian Represif Partai Golkar, PDIP, dan PBB. Pada tahun 1974 dibentuk KNPI. Pada saat itu mahasiswa dikontrol oleh pemerintah. Selanjutnya adalah Gerakan 98 Reformasi. Krisis moneter pada tahun 1997 di Indonesia. Krisis moneter meredam karena hutang. Pahlawan reformasi atau Trisakti, Ewang Mulia Lesmana, Hafidin Soyan atau Teknik, Heri Hartanto, dan Hendriawan. Gerakan mahasiswa era sekarang ini sangat melemah. Penyebab gerakan mahasiswa melemah karena kemajuan teknologi, pragmatis atau praktis, dan juga individualis. Materi KHMJ yang disampaikan oleh Kak Sohibul Mutakin, Ketua HMJ Ekos 2021. HMJ Ekos adalah lembaga tertinggi mahasiswa jurusan Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan. Berdiri pada tanggal 26 April 2006. Setiap tahun diperingati berdirinya HMJ Ekos atau Himpunan Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah. Visi HMJ Ekonomi Syariah yaitu membina mahasiswa ekonomi syariah yang berkualitas dan berintegritas serta bertanggung jawab dalam membumikan Islam di bidang ekonomi, menampung mahasiswa ekonomi syariah agar bisa mengembangkan bakatnya. Misinya yaitu 1. Menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa ekonomi Islam. 2. Mengembangkan potensi intelektual mahasiswa ekonomi Islam yang kuat secara spiritual dan erosional. Fungsi HMJ Ekonomi Syariah. Yang pertama yaitu media informasi dan komunikasi. Yang kedua itu sarana silaturahmi antar mahasiswa ekonomi syariah. Yang ketiga itu wadah kaderisasi mahasiswa ekonomi syariah. Yang keempat, berpartisipasi dalam pembangunan moral wilayah, kampus, dan masyarakat sekitar. Selanjutnya ada struktur organisasi HMJ Ekonomi Syariah. Yang pertama yaitu pembina atau ketua jurusan ekonomi syariah. Yang kedua yaitu ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Yang ketiga yaitu DEM, SDIN, Fokom, Biswira, KPI, dan eksternal. Pengelolaan wirausaha yang menjadi pemasukan di HMJ. Yang terakhir yaitu koneksi organisasi. Yang satu Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Yang kedua yaitu Masyarakat Ekonomi Syariah atau MES. Yang ketiga Bank Indonesia atau BI. Yang keempat Kospin Jasa. Yang kelima Forum Nasional Mahasiswa Ekonomi Syariah atau Fornas Mission. Materi PKD Day 2 yaitu kepemerintahan mahasiswa FEPI dan Perpu mahasiswa. Student Government atau pemerintahan mahasiswa, gerakan mahasiswa yang dilembagakan. Bentuk
bentuk pemerintahan yang mengambil alih kekuasaan. SK diberi kesempatan untuk menentukan kebijakan negara yang masuk ke dalam sistem kekuasaan namun tidak seluruhnya. 5 prinsip dasar student government: moral, intelektual, politik, independen, sejajar. Tupoksi Ormawa, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Tugas pokok dan fungsinya yaitu 1. Tertuang dalam Permasema, yang kedua tertuang dalam AD atau ART, yang ketiga dan dalam peraturan lain tentang Ormawa atau Permasema F, Permasema I. Mekanisme hubungan PMPB IAIN Pekalongan: 1. Menaati aturan yang sudah ada, 2. Menjalin komunikasi yang baik, 3. Memahami tupoksi bidang masing-masing, 4. Memahami garis-garis dalam organisasi, 5. Menjalin keselarasan dalam memajukan Ormawa. Hierarki peraturan pemerintahan mahasiswa IAIN Pekalongan. Yang pertama yaitu Statula IAIN Pekalongan atau peraturan IAIN yang mengikatnya. 2. Konstitusi mahasiswa atau amandemennya, SEMA 1. Yang ketiga yaitu undang-undang atau peraturan pengganti undang-undang atau Perpu. Yang keempat peraturan DEMA, operasionalisasi UU atau Perpu. Yang kelima peraturan DEMA, SEMA fakultas. Yang keenam peraturan ketua DEMA. Dan yang ketujuh yaitu peraturan ketua HMJ. Kepemimpinan dan keorganisasian. Organisasi adalah tempat berhimpun dan berkumpulnya orang-orang yang punya rasa sama atau hobi ideologi yang kemudian berproses untuk berjuang mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Jenis-jenis organisasi yaitu yang pertama organisasi profit atau untuk mendapatkan keuntungan, yang kedua organisasi non-profit atau tidak mendapat keuntungan akan tetapi mendapatkan soft skill, yang ketiga yaitu organisasi politik. Ya, komponen organisasi: anggota, pengurus, tujuan, aturan, struktur, sistem, sarana, dan prasarana. Fungsi manajemen organisasi: yang pertama yaitu planning atau perencanaan, rencana-rencana yang telah dibuat dan disusun rapi oleh pengurus organisasi. Dalam hal ini seiring dilakukan dengan agenda rapat kerja yang di dalamnya membahas tentang kegiatan, anggaran, dan teknis pelaksanaan. B. Organizing atau pengaturan, struktur organisasi, job description, arsip dan inventaris organisasi, administrasi organisasi. Yang ketiga yaitu actuating atau menggerakkan, membuat grand design agar pengurus organisasi mampu melaksanakan tugas-tugas dan antusias dan kemauan yang baik atau tidak terpaksa. D. Controlling, melakukan pengawasan terhadap aktivitas organisasi ataupun realisasi kegiatan, juga dimaksudkan untuk pengawasan keuangan maupun kondisi personal anggota, yaitu sikap, perilaku maupun konflik. Konsep dasar pengorganisasian. Dalam fungsinya pengorganisasian, pemimpin mengalokasikan keseluruhan sumber daya organisasi dan lingkungan yang melingkupnya, di mana dalam hal ini telah dibuat berdasarkan kerangka kerja organisasi. Langkah-langkah pengorganisasian. 1. Merencanakan langkah-langkah yang akan dilakukan baik jangka pendek maupun jangka panjang. 2. Perincian pekerjaan yang harus dilakukan untuk mencapai memaksimalisasi tujuan organisasi. Yang ketiga yaitu pembagian kerja ke dalam bidang untuk melakukan aktivitas tertentu yang dilakukan oleh perorangan maupun kelompok. Yang keempat, menetapkan mekanisme untuk mengkoordinasikan pekerjaan anggota organisasi dalam kesatuan yang harmonis. Yang terakhir yaitu mengevaluasi kinerja organisasi meliputi semua yang ada di dalam organisasi. Konflik dalam organizing. Jenis-jenis konflik yaitu konflik dalam diri individu dan organisasi yang sama, konflik antar individu dan kelompok, konflik antar kelompok dalam organisasi yang sama, konflik antar organisasi. Penanganan konflik. Introspeksi diri, mengevaluasi pihak-pihak terkait, identifikasi sumber konflik. Manfaat organisasi yaitu 1. Melatih tanggung jawab, 2. Belajar menyelesaikan masalah dari hal yang kecil maupun besar. Yang ketiga, memperbanyak relasi atau jaringan. Yang keempat, melatih public speaking. Yang kelima, membuka mindset dan pandangan serta menambah pengalaman. Sekian resumen materi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.